Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Guru. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah. Ada yang udah sarapan atau belum? Belum. Bisa kalau ada cemilan bisa dimakan nggak apa-apa ya, tapi nggak boleh makan nasi. Nanti saya juga ikut apa? Kita makan. Boleh, kalau mau dimaafin. Canda. Oke, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita berdoa dulu ya anak-anak. Mas Ustaz bisa memimpin doa. Duduk siap, gerak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini ada yang berangkat tidak ya? Saya berangkat. Ada yang berangkat tidak? Oh iya, ngobrol. Iya betul yang berangkat ini kamu. Oh iya. Siapa? Kenapa dia? Sakit. Udah ditengok belum dia? Ditengok nanti ya. Oke, hari ini kita akan memulai materi mengenai memahami unsur kebahasaan teks negosiasi. Ada yang udah pernah melakukan negosiasi atau belum ya? Nah, apa yang kalian lakukan? Negosiasi apa? Buat beli velg. Apa? Pelot? Ya, velg motor. Cewek beli itu. Nah, dengan siapa kamu melakukan negosiasi itu, Mbak Foni? Kamu melakukan itu dengan siapa negosiasinya? Dengan orang nggak kenal kita. Gak kenal, Nggak kenal. tapi kamu melakukan itu. Iya, Barangnya bagus atau tidak? bagus. Bagus. Ya, Terus hasil negosiasi apa yang kamu dapatkan? harga murah. Murah, berapa tuh? 1 juta. 1.300-an. 1.300.000. Ya, Tapi kamu pakai? pakai aku. Pakai. Bisa kamu masang sendiri? Nggak bisa, saya taruh bengkel. Oke, taruh bengkel ya. Oke, pembelajaran kali ini tujuannya adalah siswa mampu memahami unsur kebahasaan teks negosiasi. Lalu yang kedua, siswa mampu menyajikan contoh unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Lalu yang ketiga, siswa mampu menemukan dan membedakan unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis unsur kebahasaan dalam teks negosiasi. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, saya ulang ya anak-anak. Bisa berdiri? Kamu fokus, bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, bisa duduk kembali. Oke, kita lanjut ya. Ada yang tahu negosiasi itu apa? Ada yang tahu tidak? Saya Apa Mbak Nasma? intinya negosiasi itu kayak suatu interaksi sosial dengan orang lain untuk mencari solusi bersama, Bu. Itu juga melibatkan kita dengan perbedaan kepentingan yang bertujuan untuk mendapatkan kesepakatan. Oke, betul sekali. Bisa tepuk tangan untuk Mbak Nasma. Betul sekali ya apa yang Mbak Nasa jelaskan, bahwa negosiasi adalah bentuk interaksi sosial untuk mencari solusi bersama. Nah, negosiasi itu melibatkan pihak yang memiliki perbedaan kepentingan yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan.
Oke, terus setelah kita mengetahui apa itu tes negosiasi, nah di sini itu kita bisa menarik kesimpulan bahwa tes negosiasi itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, terdapat partisipan dengan kepentingan yang berbeda. Lalu yang kedua, ada proses pengajuan dalam penawaran. Yang ketiga, disampaikan secara santun dan persuasif. Lalu yang keempat, muncul kesepakatan. Nah, dari ciri-ciri tes negosiasi itu kan ada kata disampaikan secara santun dan persuasif. Nah, persuasif ini sendiri itu masuk ke dalam ke unsur kebahasaan tes negosiasi anak-anak. Nah, ada yang bisa menyebutkan apa saja unsur kebahasaan tes negosiasi? Saya Bu. Ya. Jadi yang pertama unsur kebahasaan tes negosiasi itu ada pronomina atau kata ganti, yang kedua ada kalimat langsung, yang ketiga kalimat deklaratif dan interrogatif, yang keempat kalimat persuasif, dan yang terakhir tuturan pasangan. Iya, betul sekali. Unsur kebahasaan tes negosiasi itu ada 5. Nah, yang pertama ada pronomina atau kata ganti. Nah, pronomina atau kata ganti ini itu bisa digunakan sebagai kata ganti orang. Lalu yang kedua, kalimat langsung. Kalimat langsung ini digunakan sebagai kalimat langsung yang disampaikan penutur dalam sebuah dialog. Lalu yang ketiga, kalimat deklaratif dan interrogatif. Nah, deklaratif itu sendiri itu memberikan informasi atau berita. Nah, yang kalimat interrogatif itu berfungsi sebagai kalimat bertanya. Lalu yang keempat, kalimat persuasif. Kalimat untuk membujuk, menarik perhatian dan mempengaruhi lawan pembicara. Lalu tuturan pasangan. Tuturan pasangan itu bentuk tanya jawab antara pembicara dan lawan bicara. Nah, selanjutnya ada contoh. Contoh unsur kebahasaan teks negosiasi itu yang pertama kan ada pronomina atau kata ganti orang. Nah, contoh di sini itu saya bisa turunkan harga, tapi Anda harus beli 2 pasang. Nah, pronomina itu kan kata ganti orang. Di sini itu ditandai dengan kata saya atau Anda. Nah, lalu yang kedua kalimat langsung. Kalimat langsung ini dicontohkan oleh pembeli bertanya, boleh kurang 100.000. Nah, di sini itu ditandai dengan pembeli bertanya. Kalimat ini itu menandakan bahwa pembeli itu langsung to the point. Dia itu langsung bertanya, bolehkah harga ini dikurangi menjadi 100.000? Lalu yang ketiga, kalimat deklaratif dan interrogatif. Contohnya itu, Pak, saya mau mencari sepatu terbaru, apakah ada? Nah, lalu penjual menjawab, tentu ada Kak, silahkan, sepatu baru datang hari ini Kak. Nah, kalimat deklaratif dan interrogatif itu ditandakan kalimat deklaratif itu kan kalimat memberikan informasi. Nah, memberikan informasi itu ditandakan oleh kalimat yang penjual bicarakan. Ini kan ditandai dengan tentu ada Kak, silahkan sepatu ini. Sepatunya baru datang hari ini Kak. Ini kan memberikan informasi bahwa sepatu ini baru datang hari ini. Lalu kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu ditandai dengan Pak, saya mau mencari sepatu terbaru, apakah ada? Nah, ini kan menandakan bahwa si pembeli itu sedang menanyakan sepatu terbaru kepada si penjual. Lalu yang terakhir, lalu yang selanjutnya ada kalimat persuasif atau kalimat bujukan. Nah, contohnya itu, yuk beli sekarang daripada kehabisan. Nah, ini kan bujukan kepada si pembeli untuk beli sekarang daripada produk sepatunya ini kehabisan gitu. Nah, terus yang terakhir, tuturan pasangan atau tanya jawab. Nah, ini tuh ditandai dengan bisa kurang. Bisa paling murah 170.000. Nah, ini kan menandakan bahwa ini kalimat dialog sedang tanya jawab antara pembeli dan si penjual gitu. Lalu selanjutnya,
Kalian pasti sudah bosan ya dengan materi ini. Sepertinya dengan kalian diam-diam aja. Nah, kali ini kita akan memainkan game. Game ini berkelompok ya teman-teman. Bisa depan belakang saja 4 orang. Nah, Ibu akan jelaskan konsep permainan ini ya. Nah, di sini kan ada 12 nomor. Nah, di sini kalian bisa kelompok 1 nih memilih nomor 3 misal. Nah, di sini apakah ada nomornya atau tidak? Misalnya ada nomornya dan kelompok 1 bisa menjawab, nanti akan mendapat poin 15 poin. Nah, jika tidak bisa menjawab, nanti kelompok 1 bisa mendapat poin atau tidak mendapatkan poin itu atau seterusnya gitu ya. Apakah mengerti? Oke. Ada yang mau memilih duluan? Oke, kelompok 4. Nomor 5. 5. Oke. Kalimat deklaratif dan interrogatif dalam unsur kebahasaan teks negosiasi disebut sebagai apa? Kalimat Kalimat apa? Atau bisa ada yang mau menjawab? Kalau ada yang bisa menjawab dulu, tidak apa-apa. Ibu, saya mau jawab dulu. Apa? Mungkin bisa disebut sebagai kalimat pernyataan. Kalimat pertanyaan atau pernyataan. Kita cek ya. Betul atau tidak tadi kakak jawabnya? Oke, kita lanjut. Ada yang mau milih? nomor 8. Ya, dapat bang. Ya. Oke, dapat poin. Oke, yang lainnya nomor 3 Bu. 3. Bang juga. Kasih ke tim 1. Tim siapa nih? Siapa? Di mana nih? 1. 1. Oke. Oke, lanjut. Oke, ada yang mau pilih lagi? 7. 7. Apa? Kalimat persuasif dalam unsur kebahasaan teks negosiasi disebut sebagai oke, kita cek. Ore. Ya, Hah? bentar loh. Ya, betul. Ya. Oke, ada lagi yang mau mencoba? Nomor 4. Oke. Iya. Iya, 20 poin ya. Oke. Oke. Oke guys, nomor 2. Nomor 2. Apa saja unsur pembahasan dalam teks negosiasi? Ayo. Persuasi. Ya. Tapi kemudian interrogatif, deklaratif, kata ganti. Ya. Oke, kita cek. Oke. Game ini dimenangkan oleh tim 1. Oke, kita lanjut ya. Kali ini Ibu akan mengasih kalian tugas. Tugasnya kelompok aja, kelompoknya yang beda. Enggak banyak, tenang aja. Sama kerja terus dulu. Gimana? Oke, 30 menit ya.
Semuanya bisa. Oh, kamu coret namanya. Ada yang susah? Iya, bisa di sini. Iya. Oke. Sudah tambah. Kelompoknya Mbak Poni. Poni maju pon. Poni tak. Ya. Yo poni tak. Masuk tadi kemana? Ke kamar mandi. Wah, dia tidak izin. Iya, jangan. Selalu sudah apa? Iya, jangan mau dulu. Lalu Kak ini kan. Kalau mau langsung jawab siapa itu? Ibu. Ibu ganti papa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami dapat teks negosiasi yang berjudul mobilitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kesimpulan kali ini ada yang mau membacakan nggak pertemuan kali ini? Saya Bu. Oke, Ya, boleh. jadi kesimpulan hari ini mengenai teks negosiasi. Jadi teks negosiasi ini adalah interaksi sosial untuk menyelesaikan kesepakatan yang menguntungkan. Dalam teks negosiasi itu akan terdapat 5 unsur pembacaan yang terdiri dari pronominan, terus kalimat langsung, kalimat deklaratif, dan interrogatif. Selanjutnya juga ada kalimat persuasif serta tujuan pasangan. Nah, selain itu kita juga memahami unsur-unsur untuk membantu kita dalam menyusun dan menganalisis teks negosiasi dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk bersama. Oke, kesimpulan kali ini adalah interaksi sosial untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Dalam teks negosiasi terdapat 5 unsur kebahasaan yang penting, yaitu ada pronomina, kalimat langsung dan deklaratif, kalimat langsung, kalimat deklaratif dan interrogatif, lalu kalimat persuasif serta tuturan pasangan. Nah, dari kelima unsur kebahasaan itu kita dapat memahami, kita dapat membantu untuk menyusun dan menganalisis teks negosiasi dengan lebih baik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Untuk tugas mandirinya nanti Ibu akan kirim ke grup ya anak-anak. Oke. Untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Untuk Mbak Farah bisa menutup untuk doa. Sian. Doa Terima kasih Mbak Farah. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Ibu tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.